Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di kelas online kelas bahasa Inggris Prodi Ilmu Ternak bagi mahasiswa semuanya. Mohon maaf, saya harus melaksanakan kegiatan pembelajaran hari terakhir ini secara daring karena kebetulan hari ini bertepatan dengan perayaan ataupun malam menjelang hari kemerdekaan ya. Dan di tempat tinggal saya, di lingkungan saya, sedang banyak sekali kegiatan yang saya harus ikut berpartisipasi di situ gitu. Jadi saya inisiatif untuk membuat video ini supaya tetap bisa saya memberikan penjelasan kepada teman-teman semuanya berkaitan dengan materi yang akan kita ataupun yang akan teman-teman nanti kerjakan dalam soal UAS begitu. Langsung saja saya akan share screen. Materi hari ini akan saya share. Nah, ini berkaitan dengan tenses. Di 4 pertemuan terakhir, kita kebanyakan lebih banyak membahas tentang kosakata atau vocabulary dan juga reading. Ya, dua skill dasar itu yang banyak kita explore ya di tugas-tugas yang sebelumnya. Nah, hari ini kita coba akan menjelaskan salah satu aspek juga di sini komponen bahasa Inggris yang sangat penting juga untuk kita pelajari begitu ya, untuk kita ketahui rahasianya seperti apa, pentingnya seperti apa begitu. Mungkin teman-teman kalau dari SMA dan SMP dan sebelum-sebelumnya sangat apa namanya familiar begitu ya dengan tenses begitu. Karena ini sangat menjadi materi yang sangat banyak sekali dibahas di level-level SMA, SMP dan seterusnya. Ya, jadi mungkin teman-teman kalau familiar dengan grammar, ya tenses ini bagian dari grammar itu sendiri, begitu, oke? Nah, untuk di sini saya coba menjelaskan sesuatu yang langsung merujuk ke contoh, begitu ya, bukan pada rumus, begitu. Jadi kalau teman-teman biasanya menghafalkan, mungkin kalau grammar yang dihafalin adalah rumus. Nah, kita di sini coba akan top down gitu strateginya. Jadi dari contoh kemudian akan kita bisa analisis begitu tenses apa yang kemudian itu sesuai dengan kalimat atau konteks kalimat tersebut dan mengapa itu dipakai. Sebetulnya kunci dalam memahami tenses itu adalah satu, kita harus mengetahui waktu terjadinya peristiwa atau kegiatan. Karena pada dasarnya fungsinya adalah itu, untuk membedakan ya kejadian berdasarkan waktunya. Ya, ada yang waktunya itu berulang-ulang atau secara rutin, ada yang hanya terjadi di masa lalu atau hanya sesekali terjadi, ada yang sedang terjadi, ada juga yang masih belum terjadi. Nah, itu yang akan kita bahas. Tidak semua tenses akan kita bahas di sini, tapi hanya beberapa tenses saja yang biasanya muncul dalam bahasa-bahasa lisan maupun tulisan, gitu ya. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengeksplorasi 5 tenses saja, ya. 5 tenses. Ya, yang pertama kita akan, ya ini yang paling umum ya, yang paling umum dari tenses, yang paling sering mungkin kita pakai ketika berbicara ataupun ketika menulis itu adalah present tense. Ya, ini sebenarnya digunakan untuk menyatakan sesuatu yang terjadi secara rutin. Kita harus paham makna di balik present tense itu. Ya, bukan sekedar rumus subjek, verb satu, objek, adverb dan seterusnya, tapi lebih ke makna di balik itu untuk tujuannya untuk apa sih gitu. Di sini saya jelaskan secara sesingkat mungkin ya. Digunakan untuk menyatakan sesuatu yang terjadi secara rutin ya. Bisa itu keseharian atau apa, pekerjaan, pendidikan, sekolah dan sebagainya. Di sini saya akan memberikan contoh yang berkaitan dengan dunia mungkin dunia vocabulary di dunia peternakan begitu ya. Farm managers always supervise employees to make sure they work effectively. Ya, jadi farm managers atau manajer peternakan begitu ya. Selalu supervise employees, karyawannya, supervise itu membimbing ya. Supervise employees, karyawan-karyawan to make sure untuk memastikan they work effectively. Mereka bekerja dengan efektif. Nah, dalam kalimat yang itu kalimat yang bagus ya.
itu pasti di situ ada keterangan waktunya ataupun indikasi yang menunjukkan seberapa sering kegiatan itu dilaksanakan. Nah, kata-kata yang menemani supervise di sini adalah always, ya. Pada contoh di atas, kata always menjadi keterangan waktu yang bisa menjadi petunjuk, ya. Nah, always ini berarti selalu. Jadi memang tugasnya farm managers itu juga memang tujuan ataupun juga salah satu tugasnya adalah selalu membimbing gitu ya, membimbing karyawan untuk bekerja secara efektif. Nah, dengan kata-kata always ini bisa menjadi sebuah keterangan waktu yang sangat kuat gitu untuk kemudian menentukan bahwa ini memang kegiatan yang dilakukan secara rutin ya sehari-hari. Nah, kalau kita berbicara tentang struktur, nah supervise ini adalah kata kerja yang kata kerja bentuk dasar ya. Bentuk pertama ataupun verb satu itu biasanya kalau di rumus. Nah, di sini tidak ada tambahan apa-apa, ya sudah, ini adalah kata dasar dari kata kerjanya supervise itu ya ini. Tidak ada imbuhan apa-apa, ya, tidak ada imbuhan ing, tidak ada imbuhan s dan lain sebagainya karena di sini mengacu juga kepada subjeknya yang di sini adalah jamak. Ya, subjek di sini adalah jamak. Dari mana kita tahu? Dari sini. Managers S dan managers. Kalau manager ini satu, managers itu lebih dari satu, sehingga di sini kembali ke bentuk yang aslinya, verbnya adalah supervise. Kalau di sini hanya satu, a farm manager, for example, hanya a farm manager always supervises. Baru nanti ada S-nya di sini. Tergantung dari agreement antara verb dan subjeknya. Ya, itu yang pertama. Jadi present tense secara singkatnya saja adalah untuk menyatakan sesuatu yang kita lakukan sehari-hari. Misalnya I eat, I go to school, I go to campus dan seterusnya. Strukturnya ya itu yang sudah biasa kita hafalkan gitu ya. Mungkin ada subject, verb satu, S, is, object, adverb dan seterusnya. Itu rumusnya. Tapi biasanya saya lebih senang kalau mengajarkan tenses itu dari contoh begitu ya, supaya paham konteks kalimatnya. Kemudian yang kedua, di sini kita mengenal yang namanya past tense. Nah, ini lawannya dari present ya. Present dan past. Past itu adalah masa lalu ya. Berarti ini digunakan untuk menyatakan sesuatu yang telah terjadi dan sekarang tidak terjadi lagi begitu. Dan ini biasanya di kalimat yang bagus kita selalu ada keterangan waktunya ya untuk menandakan bahwa kegiatan itu telah memang selesai di masa lalu begitu. Contoh misalnya last month the CEO came to the farm and gave a motivational speech in front of the employees. Jadi last month ini adalah keterangan waktu ya yang bisa menjadi penunjuk bahwa kegiatan ini telah selesai di bulan lalu dan sekarang sudah tidak ada lagi kegiatan itu. Last month ya, bulan lalu. The CEO atau Bapak CEO itu came to the farm, datang ke peternakan and gave a motivational speech dan memberikan pidato yang memotivasi lah gitu ya di depan para karyawan. Nah, di sini kita harus jeli dalam menggunakan kata kerja ya. Jadi kata kerja yang saya pakai di sini adalah came dan juga gave. Came ini adalah bentuk lampau dari come atau kalau di sini pakai CAME atau CAME. Kemudian kalau misalnya itu dari konteksnya adalah present atau kata kerja yang present, bentuk pertama itu adalah COME atau COME, come. Di sini kita memakai came karena ini sudah jelas bahwa kegiatannya terjadi di bulan lalu atau sekarang berarti sudah tidak terjadi. Came to the farm, datang atau misalnya telah datang, and gave. Gave ini juga bentuk lampau dari give. Ya, give. Give. Ya, give. Di sini kita memakai gave. 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 Ini adalah bentuk lampau dari give. Ya, bentuk keduanya. Taunya dari mana? Kita taunya dari kamus ya. Sering-sering nanti buka kamus atau kamus baik aplikasi ataupun Google atau punya buku misalnya lebih senang buku ya silahkan. Intinya kita sering banyak-banyak baca aja kalau misalnya kita ingin tahu bentuk lampau dari suatu kata kerja.
Gave a motivational speech in front of the employees. Jadi dua kata kerja ini pakai di sini menunjukkan bahwa kegiatan ini telah berlangsung di masa lalu. Ditambah lagi dengan last month ini. Kemudian kita juga mungkin dari dua ini bisa memaknai tanpa ini pun, tanpa last month ini pun, sebetulnya kita juga bisa langsung memakai the CEO came to the farm and gave bla bla bla. Karena mungkin kalau untuk para pimpinan itu kan jarang-jarang ya datang ke misalnya Pak Presiden lah. Pak Presiden itu kan tidak setiap hari turun ke lapangan gitu ya. Begitupun dengan pimpinan perusahaan misalnya. Tidak setiap hari juga mereka tinjauan ke lapangan begitu. Jadi jarang-jarang dan biasanya konteks kalau jarang-jarang itu ya biasanya memakai past tense gitu ya. Jadi itu kembali ke konteks kalimat ataupun informasi yang disampaikan. Yang ketiga adalah present perfect. Nah, di sini kita apa sih sebenarnya present perfect? Itu biasanya kita pakai untuk menyatakan sesuatu yang ya sudah bermula di masa lalu, sudah mulai gitu ya. Dan sampai sekarang itu masih berlangsung ya. Sampai sekarang itu masih berlangsung. Mohon maaf di sini nanti ada kesalahan angka ya. Di contoh itu ada contohnya saya beri begini. For the last 3 years, Mr. Budi has become a great CEO. Ya, has become ini saya kasih tebal di sini. Has become ini adalah kata kerja dari kalimat ini. For the last 3 years itu adalah keterangan waktunya ya. For di sini bukan untuk ya, tapi selama. For ini adalah selama. Selama 3 tahun terakhir. Ya, 3 tahun terakhir, Mr. Budi telah menjadi seorang CEO yang luar biasa. Ya, ini saya salah nulis ya. Di sini harusnya for ya. Ya, nggak apa-apa. Pada contoh di atas, keterangan waktu dipakai adalah for the last 4 years atau for the last 3 years. Sama. Intinya di sini kegiatannya itu beliau ditunjuk menjadi seorang CEO itu sejak 3 tahun atau 4 tahun yang lalu. Dan sekarang beliau masih tetap menjadi CEO begitu. Jadi dalam tempo 4 tahun, Mr. Budi itu telah menjadi seorang CEO yang sangat luar biasa. Konteksnya seperti itu. Ya, sampai sekarang masih tetap menjadi CEO. Nah, di sini kita memakai kenapa ada has become-nya? Ini adalah rumus gramaticalnya ataupun rumus structure-nya dari present perfect ya. Has ini adalah kata kerja bantunya ya, auxiliary verb-nya atau kata kerja bantunya. Dan become ini sebetulnya adalah bentuk ketiga ya. Bentuk ketiga. Become itu sebetulnya bentuk ketiga dari kalau verb satunya adalah become sama, verb duanya adalah became, verb tiganya kembali lagi ke bentuk pertama tadi yaitu become. Tapi dalam konteks present perfect itu ditambahkan imbuhan has. Jadi has become. Ya, kalau misalnya ini Mr. Budi ini diganti dengan banyak orang, itu di sini has-nya diganti have become. Gitu ya. Jadi intinya sebetulnya kita harus paham aja konteks kalimatnya. Kita harus maknai bahwa di sini konteksnya adalah Mr. Budi ini telah ditunjuk menjadi CEO selama 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu dan sampai sekarang beliau masih tetap menjadi seorang CEO yang luar biasa. Itu makna dari present perfect. Ingat bahwa kata kerja yang di sini ini adalah kata kerja utamanya ya. Ini harus kata kerja bentuk yang ketiga. Silahkan nanti bisa dicari di kamus atau di kamus online dan lain sebagainya. Kemudian kita beralih ke present continuous. Nah, di sini kita berbicara tentang sesuatu yang progresif atau sesuatu yang sedang ya, sedang berlangsung. Continue itu berarti berkelanjutan ataupun berlanjut berlangsung begitu. Jadi di sini kita akan contohnya juga hampir sama ya, sama sebetulnya dari contoh yang pertama tadi. Yang di sini kita fungsinya present continuous itu adalah untuk menyatakan sesuatu yang sedang ya, sedang terjadi. Nah, kita akan coba menganalisis contohnya. Farm managers are supervising employees at the moment to make sure they work effectively. Jadi farm managers are supervising employees at the moment. At the moment ini yang jadi kuncinya.
At the moment itu menyatakan bahwa ini bermakna saat ini. Berarti ketika dia mungkin membicarakan ataupun mengucapkan kalimat ini saat ini juga, saat itu juga manajernya itu sedang membimbing para karyawannya. Ya, dan kata kerja yang dipakai adalah supervise sebetulnya. Supervise itu kata dasarnya. Dan karena ini adalah berkaitan dengan sesuatu yang sedang terjadi, maka kita harus menambahkan to be atau are di sini. Are ini bisa berubah menjadi is karena kalau misalnya di sini subjeknya adalah tunggal. Supervising, supervise itu kemudian ditambahkan verb ing, ya. Supervising adalah bentuk verb ing dari supervise, tambahkan ing jadi supervising, yang kemudian ini bisa menjadi penanda bahwa kegiatan supervisi itu sedang berlangsung saat ini. Kemudian kita beralih ke tenses yang terakhir ya, adalah future. Ya, future ini adalah sesuatu yang belum terjadi atau masih akan terjadi di masa depan. Kita ada dua jenis future di sini. Nanti akan kita coba bedanya apa sih gitu ya. Kadang-kadang ini bikin bikin bingung soalnya. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu. Future tense ya, itu tentu digunakan untuk menyatakan sesuatu yang masih akan terjadi di masa depan. Contoh, ini sama seperti yang contoh yang pertama tadi. Farm managers will supervise employees next week when he arrives at the farm. Ya, sorry, ini harusnya they ya. When they arrive at the farm. Ya, di sini farm managers ataupun manajer dari peternakan itu akan ya akan membimbing karyawan minggu depan ketika dia datang di peternakan. Gitu ya. Manajernya itu akan membimbing karyawan minggu depan when he arrives. Ini harusnya, mohon maaf nih salah ketik lagi ya. Ini harusnya when, kalau kita sesuaikan dengan farm managers ini banyak kata gantinya bukan he tetapi they. Ya, ini ya my mistake, kesalahan saya. When they arrive ya, kalau misalnya they, kalau misalnya ini diganti dengan they, berarti di sini tidak ada s-nya, ini tidak perlu ya. Jadi when they arrive at the farm. Atau kalau ini kita sesuaikan dengan yang ini, yang subjek kita sesuaikan dengan pronoun atau kata gantinya he ini, a farm manager, ya bukan farm managers, berarti a farm manager will supervise employees next week when he arrives at the farm. Ya, jadi itu nah di sini will supervise jelas bahwa will itu adalah akan, supervise membimbing employees next week. Next week ini juga menjadi salah satu kata kunci di sini, menandakan bahwa kegiatannya itu masih berlangsung minggu depan, jadi belum terjadi. Will juga menandakan bahwa ini masih belum terjadi atau masih akan terjadi. Supervise ini bentuknya sama ya, jadi setelah will ya, setelah will itu jangan diutak-atik lagi nih kata-kata supervise ini. Ya, ini kata dasarnya adalah supervise, tidak perlu ditambahkan apa-apa. Ya, selalu kata kerja bentuk pertama. Kalau itu konteksnya adalah future tense. Nah, tapi kita juga mengenal ada bentuk lain ya, atau variasi yang lain. Ya, future tense itu ternyata ada yang apa namanya bagiannya lagi, yaitu future continuous tense. Atau di sini kita bisa pahami bahwa sesuatu yang sedang terjadi, tapi itu di masa depan. Nah, ini yang akan kita bedakan di sini ya. Contoh, farm managers, nah sama, will be supervising, employees at this time next week. Ya, bedanya adalah yang atas itu memakai will supervise, yang bawah adalah will be supervising. Ada be-nya, kemudian supervise-nya ada ing-nya. Bedanya apa? Kita lihat di sini ada kata keterangan at this time. At this time next week. Ini konteksnya begini nih. Jadi penjelasannya adalah minggu depan saat ini ya, saat ini pada minggu depan manajer itu akan apa namanya? Membimbing para karyawan. Ya, jadi kalau kita bandingkan dua kalimat ini, derajat kepastiannya tinggi yang bawah ini. Karena ini seolah-olah sudah bisa memastikan bahwa saat ini minggu depan manajernya itu akan ngasih bimbingan, ngasih pendampingan kepada
para karyawan begitu. Kalau yang pertama, will supervise, ini juga ya, keyakinannya derajat kepastian juga tinggi, tapi tidak setinggi yang di bawah ini karena seolah-olah kita sudah yakin betul bahwa minggu depan pada saat ini, detik ini, jam ini beliau ada di sini untuk memberikan uh, bimbingan, memberikan supervisi kepada para karyawan. Itu bedanya. Future continuous tense itu digunakan untuk jika itu kegiatan itu betul-betul memang sudah memiliki kepastian yang sangat tinggi, gitu ya. Nah, yang bedanya kalau di sini tadi ada be-nya, kata kerja yang mengikuti be itu harus ditambahkan verb ing, ya. Jadi jangan will be supervised, itu salah, atau will supervising, itu salah. Tetap harus ada will be supervising atau dengan kata kerja yang lain nantinya. Ya, saya berikan penjelasan di sini. Pada contoh kedua, bentuk future berubah menjadi will be supervising. Ini bermakna bahwa pada saat ini, di minggu depan, detik ini, jam ini, farm managers-nya sedang melakukan supervisi. Ya, tingkat kepastiannya lebih tinggi daripada will supervise. Yang perlu diingat tentunya adalah strukturnya ya. Jika will itu diikuti be, karena itu konteksnya adalah sesuatu yang akan terjadi dan pasti akan terjadi, itu kita pakai will be verb ing, gitu ya. Will be kemudian ditambahkan verb ing, ya. Mungkin itu beberapa penjelasan tentang tenses dari saya. Ini sebetulnya tenses itu ada banyak, tapi di sini saya hanya mengupas 5 saja yang nantinya teman-teman akan mencoba untuk mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan ini di tugas UASnya. Selain hal ini, selain materi tenses ini, teman-teman nanti juga akan mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan vocabulary atau kosakata, gitu. Jadi seperti apa yang sudah dipelajari dalam 2-3 pertemuan terakhir, sehingga nantinya vocabnya banyak, vocabnya tahu, kemudian tensesnya pun tahu, cara menyusun kalimatnya pun menjadi sedikit demi sedikit bisa lebih tahu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam memahami tenses dengan apa ya, lebih ke menggunakan konteks gitu ya, bukan sekedar hanya hafalan rumus. Semoga bisa membantu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.